kebakaran, aduh. Dalam video amatir yang direkam warga, kebakaran menghanguskan salah satu sisi bagian kanopi lobi hotel. Panel jendela di sisi atas kanopi juga terbakar habis. Pullman, belakangnya ada apartemen, gimana nih? Menurut warga, kebakaran terjadi sekitar pukul 8 pagi. Api pertama kali muncul dari area panel jendela dan percikannya mengenai kanopi. Kebakaran. Api kini sudah bisa dipadamkan. Penyebab kebakaran masih Loh, diselidiki. kok apinya makin gede, loh. Guys, ada kebakaran. Sementara itu pemirsa, ayah dan bayinya berusia 6 bulan tewas terjebak kobaran api saat kebakaran rumah di Cirebon, Jawa Barat. Sang ayah ditemukan tewas tergeletak di dapur tengah dengan luka di tubuh, sedangkan bayinya didapati di dalam kamar. Kebakaran menimpa sebuah rumah di perumahan Gria Asri Kejuden Depok, Kabupaten Cirebon. Kepulan asap pekat membumbung dari bagian belakang hingga membuat warga sekitar panik dan mendobrak pintu depan. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 2 unit kendaraan pemadam untuk memadamkan api yang membakar kamar dan atap rumah. Namun warga yang memadamkan api dengan alat seadanya terkejut mendapati pria tergeletak berdarah di dapur, sedangkan bayi lemas di kamarnya dalam rumah yang terkunci. Warga langsung mengevakuasi ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong dan tewas dalam perjalanan. Sudah terkapar aja. Yang bapaknya? Bapaknya. Kalau yang anaknya? Juga kemungkinan sebelumnya cepat langsung sempat dilarikan gitu kan. Kalau lukanya sih adanya ada di dada gitu kan ya. Tapi saya juga kurang tahu itu apa gitu kan ya. Tapi berdarah itu, Pak? Iya, ada bercak darah deh di celana gitu. Petugas identifikasi dari Inafis Satreskrim Polres Cirebon melakukan olah tempat kejadian perkara, termasuk memeriksa keterangan sejumlah saksi. Polisi membawa jenazah kedua korban ke Rumah Sakit Bayangkara Losari Indramayu untuk dilakukan otopsi guna memastikan penyebab kematiannya. Sementara saat kejadian, istri korban tengah menunggu anak pertamanya di sekolah. Dalam penyelidikan ini kita tetap mengedepankan proses scientific investigation sehingga nanti untuk hasilnya sendiri akan kita simpulkan secepatnya untuk menginformasikan kepada seluruh masyarakat dan warga setempat. Untuk informasinya itu ada luka dan bagaimana itu? Ya, nanti itu dalam proses ini autopsi ya. Apakah ada luka atau segala macam. Polisi masih melakukan penyelidikan terkait kasus kebakaran yang mengakibatkan 2 korban jiwa dengan menunggu hasil otopsi dan pendalaman keterangan saksi. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Tawuran pelajar saling serang menggunakan senjata tajam juga terjadi di Kalideres, Jakarta Barat. Warga turun tangan melerai aksi tawuran yang berlangsung hingga ke tempat pemakaman umum. Aksi tawuran antar pelajar sekolah menengah kejuruan swasta terjadi di Jalan Perepedan Raya Kalideres, Jakarta Barat. Kedua kelompok pelajar saling serang dengan senjata tajam. Udah, cepat tangkap aja. Sejumlah warga melerai aksi tawuran yang berlangsung hingga ke tempat pemakaman umum Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Meski aksi tawuran tak berlangsung lama, namun warga berharap polisi melakukan patroli di jam rawan aksi tawuran agar tidak menimbulkan korban jiwa. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya pemirsa, seorang siswa SMA menjadi korban pembacokan orang tak dikenal saat pulang sekolah di Palmerah, Jakarta Barat. Korban terkapar di jalan sebelum dibawa warga ke rumah sakit. Siswa SMA ini terkapar di Jalan Inspeksi Palmerah, Jakarta Barat. Korban mengalami pendarahan di kepala karena dibacok sejumlah orang yang mengendarai sepeda motor. Aksi pembacokan terhadap korban bermula saat korban berboncengan motor bersama kerabatnya selepas pulang dari sekolah untuk mengantarkan kartu KJP. Tiba-tiba saja,
Dari arah belakang, korban diserang 4 orang tak dikenal yang juga berboncengan sepeda motor. Beruntung korban berhasil diselamatkan karena warga langsung membawa korban ke rumah sakit. Polisi kini memburu pelaku yang identitasnya telah diketahui. Jadi pada hari ini kami bekerja sama dengan unit Reskrim Polsek Palmerah sedang melakukan penyelidikan untuk mengungkap para pelaku yang melakukan pembacokan terhadap siswa tersebut. Sudah teridentifikasi Pak pelakunya? Dalam penyelidikan kami sudah mengantongi identitas dari para pelaku. Polisi yang telah lakukan olah TKP memeriksa rekaman kamera CCTV untuk mengetahui peristiwa sebenarnya dan apa yang menjadi motif penyerangan korban. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kelompok pesilat menggeruduk markas debt collector di Surabaya, Jawa Timur. Aksi ini merupakan buntut dari kasus penganiayaan oknum debt collector terhadap 2 orang di kawasan Tegal Sari, Surabaya. Massa dari kelompok pesilat memaksa masuk dan menerobos barikade polisi dan TNI di Jalan Teguh Umar, Surabaya, tepatnya di markas debt collector. Aksi ini merupakan buntut dari kasus penganiayaan oknum debt collector terhadap anggota pesilat di kawasan Tegal Sari, Surabaya, Jawa Timur. Massa aksi menuntut penegakan hukum serta mendesak aparat segera menangkap dan mengadili oknum debt collector yang menganiaya korban. Sebelumnya pemirsa, sempat terjadi bentrokan antara kelompok pesilat dan debt collector yang dipicu pembacokan terhadap petugas parkir valet di kafe di Surabaya. Polisi telah mengamankan terduga pelaku pembacokan. Bentrokan antara kelompok pesilat dan debt collector pecah di kawasan Jalan Teguh Umar hingga Jalan Kartini, Surabaya. Peristiwa ini buntut aksi pembacokan terhadap 2 petugas parkir valet di sebuah kafe di Jalan Basuki Rahmat yang terjadi sehari sebelumnya. Bermula saat kelompok debt collector mendatangi sebuah kafe untuk menarik sebuah mobil. Namun proses penarikan kendaraan tersebut dicegah oleh petugas keamanan dan parkir valet karena diduga debt collector belum dapat menunjukkan dokumen yang sah. Mediasi sempat dilakukan namun situasi berubah menjadi cekcok hingga berujung bentrokan. Kelompok debt collector kemudian kembali ke lokasi dan diduga melakukan penyerangan menggunakan senjata tajam. Akibatnya 2 petugas parkir valet mengalami luka-luka akibat sabetan senjata tajam. Berkomunikasi dengan ketua kelompok salah satu suku dan alhamdulillah yang bersangkutan bersedia dan kooperatif sehingga kemarin sore pelaku telah menyerahkan diri ke Polrestabes dan saat ini sedang dalam proses penyidikan. Berapa pelaku, Nan? 1 pelaku yang melakukan pembacokan. Polisi menyebut salah satu korban pembacokan diketahui memiliki keterkaitan dengan salah satu perguruan silat. Kondisi inilah yang kemudian memicu aksi balasan hingga terjadi bentrokan antar kelompok di kawasan Teguh Umar. Sementara itu pelaku berinisial S telah ditahan di Polrestabes Surabaya. Polisi juga masih mendalami kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat dalam bentrokan tersebut. Jadi kita sampaikan bahwa kita Polrestabes Surabaya ini terus bergerak, pelaku-pelaku yang memang melakukan pidana kita akan proses. Tapi juga saya sampaikan bahwa jangan sampai nanti ada kelompok-kelompok yang melakukan aksi-aksi semacam aksi solidaritas atau balasan. Percayakan kepada kepolisian untuk melakukan penegakan hukum. Dari Surabaya, Sony Hermawan, iNews melaporkan.